Ya tentunya kita harus bisa menjelaskan kepada mereka bedanya coaching dengan yang lain, training, mentoring, consulting. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Anda Melani dalam YouTube channel yang membahas tentang leadership dan coaching dalam dunia leadership coaching. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak sih gimana sih proses untuk melakukan coaching dalam satu corporate? Ya, mulai dari awal masuknya gimana, kemudian sampai dia melakukan proses coaching dalam satu corporate. Oke teman-teman, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Anda Melani, dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Aditya Mijaya. Halo Kak Adit. Halo Bu Ana, Kak Ana. Apa kabarnya Kak Adit? Kabar baik. Sehat-sehat ya Kak Adit Baik, ya? alhamdulillah. Iya, Kak Adit, ini nih pengen tahu nih, khususnya buat teman-teman yang sudah menjadi seorang coach ya, atau yang akan menjadi seorang coach profesional nih, pengen tahu pada saat nanti suatu perusahaan misalnya membutuhkan seorang coach gitu ya, kira-kira proses apa nih yang perlu dia ketahui? Oke, betul ya. Seperti itu. Jadi proses coaching kan nggak mungkin juga datang ke perusahaan Tiba-tiba, iya. coaching gitu. Perusahaannya juga bingung gitu. Ya, jadi proses coaching itu diawali tentunya kan dari kebutuhan perusahaan ya. Iya, betul. Kebutuhan perusahaan dia butuh timnya dikembangkan, atau karyawannya atau manajernya, level direkturnya mungkin perlu ada improvement gitu ya. Nah, yang mungkin mereka ada dua nih, ada perusahaan yang sebetulnya dia sudah paham tentang coaching, ya, sehingga dia benar-benar tahu kebutuhan yang spesifiknya apa gitu ya. Apakah memang perlu coaching atau yang lain gitu ya. Nah, kalau memang dia sudah tahu bahwa tentang coaching itu apa, dan dia sudah tahu bahwa memang kebutuhan perusahaannya itu adalah coaching, itu lebih enak ya. Iya, pastinya ya. Lebih simpel ya. Jadi, tapi yang masalah adalah perusahaan-perusahaan yang merasa masih ini ya, masih bingung ya. Ini yang penting ini tim saya atau yang penting ini manajer saya ini maunya lebih baik lagi lah gitu kan, pengennya gitu. Perlunya apa sih gitu ya. Nah, itu yang agak kompleks. Itu mesti dipetakan gitu ya. Iya, betul, harus dipetakan. Jadi kalau misalnya datang dipanggil ibaratnya gitu ya, adakan pertemuan dengan perusahaan. Ya tentunya kita harus bisa menjelaskan kepada mereka bedanya coaching dengan yang lain, training, mentoring, consulting, konseling, kalau perlu terapi, psikoterapi lah, terapi. Apalagi gitu ya. Macam-macam ya gitu. Harus kita benar-benar pahami, buat mereka paham dulu gitu loh. Coaching itu kayak gini, gitu ya. Kalau benar-benar dijelaskan, kalau perlu kita membantu mereka melakukan analisa kebutuhan mereka tuh apa sih sebetulnya. Nah, itu kan juga nilai tambah ya. Di assessment dulu gitu ya Kak Adit ya? Boleh dengan assessment, kita bisa tawarkan assessment, atau ya kita melakukan interview aja gitu kan. Interview biasa gitu ya. Baik itu kepada atasannya maupun kepada pihak yang yang akan ditargetkan gitu ya, untuk dikembangkan. Kebutuhan mereka apa? Kalau memang kebutuhannya adalah ternyata terkait dengan knowledge dan skill yang harus diimprove karena ada kompetensinya mungkin yang belum memenuhi syarat, ya perlu training ya berarti. Iya betul. Tapi kalau misalnya dia adalah yang dibutuhkan adalah pengalaman spesifik ya dalam satu pekerjaan tertentu, perlunya adalah mentoring. Tapi kalau mungkin yang perlunya yang ada perbaikan sistem dalam perusahaan tersebut dalam bidang ininya ya, yang dianggap perlu, yang bisa meningkatkan performance-nya dalam suatu divisi atau dalam suatu apapun di perusahaan, bahkan secara keseluruhan, jangan-jangan butuhnya consulting. Gitu, jadi macam-macam nih. Kalau dia ada masalah gangguan mental, kemudian nggak ada ya. Itu konseling atau psikoterapi atau psikologi apa gitu-gitu ya, terapis. Gitu. Terapis gitu ya. Iya. Nah, taruhlah misalnya mereka paham ternyata hasilnya adalah mereka butuhnya coaching, gitu ya. Ya tentu perusahaan juga udah paham bahwa ternyata butuhnya coaching. Nah, lanjut ke arah berikutnya adalah kalau memang perusahaan itu memilih kita, artinya kita kan perlu ada kesepakatan dalam kerjasamanya ya, agreement, kontrak gitu ya, itu biasa lah ya. Kontrak dalam suatu hubungan profesional B2B gitu ya.
tentu ada semacam kontrak agreement atau memorandum of understanding lah, atau kontrak kerjasama lah, surat kerjasama. SPK lah. Nah, yang paling perlu dipahami dalam hal ini adalah kalau khusus coachingnya, gitu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ya, perlu dipahami dalam situasinya adalah di sini kita perlu menjelaskan kode etik ICF juga nih. Misalnya tentang kerahasiaan, yang khusus coaching ya. Kerahasiaan harus disepakati di awal, apa yang boleh dilaporkan, apa yang nggak boleh dilaporkan, misalnya dalam satu proses coaching nanti. Dilaporkan ke siapa ya? Pada atasannya atau ke perusahaan, gitu ya. Karena proses coaching itu kan sifatnya privacy ya, tidak. Iya betul. Nggak mudah dipublish ya. Gitu, tidak perlu dipublikasikan. Jadi harus benar-benar jelas dalam hal ini. Itu tuh salah satu hal yang mungkin agreement yang perlu disepakati khusus terkait dengan coachingnya. Kalau yang lain-lainnya hal-hal komersil biasa kali ya. Misalnya harganya berapa, kemudian nanti pertemuannya berapa kali, kemudian nanti pembayarannya seperti apa, termin-terminnya gitu ya, siapa bayar ke siapa, gitu ya. Paling juga nanti lokasinya di mana, apakah di perusahaan atau by Zoom atau apa gitu ya. Itu kan disepakati di awal hal seperti itu, hal komersil maupun hal-hal logistik. Oh, semuanya tertuang dalam agreement. Iya, sampai ke terminasi, ya kan? Di saat kapan bahwa kontrak ini terminate gitu ya, diterminasi. Misalnya karena memang sudah selesai programnya, gitu kan? Atau ada hal khusus lain gitu. Nah, kayak gitu-gitu tuh, kontak-kontak kerja kayak gitu memang saya rasa kalau teman-teman sudah seorang trainer profesional atau konsultan profesional itu udah biasa ya. Paling yang hal-hal yang terkait dengan coaching yang spesifik harus bisa dipastikan itu, jangan sampai nanti di belakangan kita jadi karena lupa gitu ya dibahas dalam sesi agreement tersebut, perusahaan meminta sesuatu yang ternyata itu kita tidak bisa penuhi atau yang tidak bisa kita berikan karena keterbatasan atau karena ada kode etik yang tidak boleh dilanggar. Nah, kalau sampai kayak gitu terjadi gimana tuh Kak Aditya? Ya dijelaskan lagi. Berarti kita kembali ke agreement. Iya. Balik lagi ke agreement gitu. Agreementnya ada nggak di situ dinyatakan. Kalau nggak ada ya berarti ya kita harus ngomong secara ini bahwa ini harus ada batasnya gitu ya. Berarti semua goalnya juga dituangkan dalam agreement gitu ya Kak Aditya? Nah, kalau goal secara umumnya iya juga biasanya kan itu ya. Gitu. Nah, setelah sudah itu ya baru deh ya biasanya saya tuh bertiga sih, antara coachee atau klien yang akan kita coaching dengan perusahaan, perwakilan perusahaan misalnya atasannya biasanya itu sepakat bertiga untuk membahas lebih detail sesinya namanya goal setting lah gitu ya. Di akhir program coaching ini mereka mau mencapai apa gitu, apa yang mau diimprove dari sisi skill, kompetensi, atau dari sisi penjualannya kah, target perusahaannya, KPI-nya kah, atau apapun gitu. Nanti itu yang akan menjadi acuan bersama. Si coach itu ya. Jangan sampai nanti atasannya dengan kliennya atau coachingnya tuh ternyata punya kemauan yang berbeda gitu. Ya, kita sebagai coach tengah-tengah nanti bingung gitu. Dan di situ juga perlu dijelaskan lagi, mungkin dipertegas lagi coaching itu apa yang termasuk coaching, apa yang nggak termasuk coaching, apa yang boleh dan nggak boleh dalam coaching, apa yang melanggar etika atau yang dalam kode etik itu harus dijelaskan lagi. Karena kita nggak, secara pengalaman saya sih, saya nggak cukup menjelaskan sekali di awal gitu.